Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia, selamat datang kembali di Rumah Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang lagi nonton channel keluargaku bahagia. Di video ini kita mau bikin olahan rebung ya, buat masak, buat dijual juga iya, dan juga beraktivitas lainnya di Rumah Transmigrasi. Nah, teman-teman yang sudah selalu mensupport kita menonton channel ini, makasih banyak. Aku doakan teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, langsung aja kita akan eksekusi rebungnya. Ini ceritanya kita dapat oleh-oleh rebung dari Pak Joko kemarin habis keluar kota, pulangnya bawa rebung. Saya pikir pulang dari kota itu bawa kue apa gitu ya. Ternyata malah dibawakan bonggolan-bonggolan rebung, teman-teman. Ya sudah, tapi aku juga seneng ya, rasanya seneng banget gitu ya. Padahal dulu juga aku tuh udah sempet bikin olahan rebung, aku bikin konten gitu ya. Dan ternyata waktu itu mau aku posting, dan karena memoriku penuh, aku hapus-hapus beberapa file-filenya. Ternyata yang mau aku posting rebungnya itu malah kehapus. Jadinya ya sudah, akhirnya aku bikin lagi video rebung ini ya, yang kedua kalinya. Yang dulu sudah kita lupakan aja. Nah, ini dia teman-teman, rebungnya lumayan banyak loh. Ini banyak banget ya. Ini rebungnya udah selesai. Kemudian ini malam-malamnya ya, aku rebus. Ini rebus untuk menghilangkan rasa pahitnya dan menghilangkan getah-getahnya ya. Jadi nanti ceritanya rebungnya ini mau aku bikin rebung masam, teman-teman. Pasti penasaran kan? Insya Allah teman-teman yang udah pernah, udah biasa masak sih nggak penasaran lagi ya. Karena ya udah biasa. Oke teman-teman, ini rebungnya mau aku rebus sampai apa namanya ya, pokoknya sampai itunya agak apa namanya, pahit-pahitnya hilang gitu ya, sampai agak lunak, tapi yang nggak lunak banget, pokoknya untuk menghilangkan getahnya gitu teman-teman. Ceritanya sih begitu ya, karena aku suka nonton apa namanya, channelnya orang Thailand, Vietnam, China, Korea itu bikin olahan rebung itu bikin ngiler. Akhirnya aku coba-coba ikut, semoga berhasil gitu ya teman-teman. Dulu biasanya mama itu kalau bikin rebung itu begitu direbus besoknya langsung disayur. Nah itu menurut aku kayak gimana gitu. Sedangkan kalau yang di pasar itu ada aroma pesing-pesingnya gitu, teman-teman tahu nggak sih, rebung itu kan ada yang baunya pesing-pesing gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri itu karena air rendamannya itu jarang diganti atau bahkan mungkin sudah berminggu-minggu, makanya rebung yang di pasar-pasar itu ciri khasnya baunya pusing. Tapi kalau rebung itu nggak ada aroma pesingnya juga, kayaknya nggak enak juga teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, setelah pagi harinya ya rebungnya udah dingin, ini mau aku fermentasikan. Sebenarnya langsung diolah sih bisa ya, nggak harus ribet-ribet difermentasikan seperti ini. Hanya saja kalau langsung di sayur itu, sensasi aroma yang khas-khas rebung itu nggak ada. Kayak cuman rebung-rebung apa, kayak pondo gitu aja ya teman-teman. Tapi karena aku pengen menemukan rasa yang sensasinya yang luar biasa gitu ya, ini mau kita bikin rebung masam dulu. Pertama-tama kita masukkan rebungnya, kemudian kita kasih bumbunya. Ini ada cabai merah, bawang putih, kita masukkan secukupnya aja dulu, nanti baru kita akan timpa air gitu ya teman-teman. Jadi ini aku dapat resepnya itu nonton di berbagai semua channel, aku rangkum sendiri teman-teman, karena kemarin aku juga udah praktek dan berhasil, dan ini mau aku ulang yang kedua kalinya karena memang sebikin nagih itu teman-teman. Kemarin-kemarin kalau beli gitu ya, itu menurut aku kayak agak was-was aja ya, soalnya rebung itu kadang kan airnya gantinya ada yang sembarangan gitu ya. Pokoknya alah, bikin lebih enak bikin sendiri, malah lebih puas dengan hasilnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita timpa lagi yang terakhir ini ya, bawang putih,
terus ada namanya cabai, kemudian garam gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus dikasih cabai sama bawang putih juga, bisa hanya garam gitu ya. Cuma nanti pesingnya itu luar biasa sekali kayak kamar mandi ya teman-teman. Jadi ini kita kasih bawang putih, aromanya itu malah kayak bakso kata Pak Joko. Pas aku buka katanya, siapa ini bikin bakso katanya. Ah, bakso, padahal kan nggak ada orang bikin bakso ya. Ini loh aku habis buka rebung, ternyata memang aromanya kayak bakso gitu teman-teman. Dan ini udah kita siram. Ini pokoknya sampai terendam ya, sampai kerendam airnya, sampai menutupi gitu. Baru nanti kita tutup. Ini kemarin udah aku coba sendiri ya, uji coba. Dan ini aku fermentasikan waktu itu sampai 3 hari, dan aromanya khas-khas rebungnya itu keluar, tapi yang nggak pesing banget kayak di pasaran itu ya teman-teman. Kemudian aku fermentasikan selama 3 hari teman-teman. Mau ditunggu sampai seminggu juga boleh, tapi nanti pasti aromanya bikin kalian pingsan ya teman-teman. Karena kalau dibiarkan semingguan gitu aromanya benar-benar masam banget teman-teman. Dan ini dia hasilnya selama 3 hari kita buka teman-teman, kayak ada keluar gasnya itu ya, cus gitu. Dan aromanya itu khas banget dari rebungnya teman-teman. Sebenarnya nggak perlu lepet-lepet lagi bikin rebung masam kayak gini, beli juga bisa ya. Cuman kalau bikin sendiri itu lebih puas, lebih tahu prosesnya, pasti higienisnya teman-teman. Dan ini ada 1 kilo rebung ya. Ini mau aku bikin lumpia rebung. Udah aku cuci karena ini ada cabenya, jadi aku pakai sarung tangan. Kemarin itu aku nyuci nggak pakai sarung tangan, tanganku langsung lombokan teman-teman. Nih aku kasih tahu ke teman-teman, baunya harum banget. Rebung masam baunya harum gitu ya, semerbak. Nah ini dia, ini mau langsung aku olah ya, ini mau aku bikin isian lumpia. Jadi ini aku mau coba-coba dulu ya. Sebenarnya aku belum pernah bikin lumpia rebung, tapi aku mau mencobanya teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan berhasil ya. Nah di sini udah aku tumis-tumis ya, aku masukkan bumbu-bumbunya, dan ya kayak gini aja aku melihat di tutorial YouTube. Jadi semua rata-rata resep apa namanya kue-kue yang aku jual semuanya itu aku dapat ilmunya tuh hanya di YouTube ya teman-teman. Jadi semua kue-kue yang aku apa namanya pelajari, yang aku jual, semua itu resepnya hanya dari YouTube. Karena aku sendiri nggak pernah sekolah tentang tata boga itu ya, sama sekali nggak pernah ngerti gitu teman-teman. Dan nggak ada yang ngajari. Dulu sih pernah mau diajarin sama orang tua gitu ya, tapi nggak mau teman-teman. Ya udah akhirnya ini rebungnya udah jadi ya teman-teman. Ini mau aku buat isian lumpia rebung. Karena di sini kan di transmigrasi ya, jauh dari kota. Sebenarnya pengennya nyari kulit lumpia yang jadi aja gitu, tapi nggak ada lah siapa yang jual di transmigrasi ya, nggak ada. Akhirnya ya udahlah aku bikin sendiri, ini kita cobain gitu ya. Dulu pernah bikin piscok ya teman-teman, dan resep piscok kulitnya ya kayak gini. Jadi aku inget-inget aja, aku cobain gitu ya, dan mudah-mudahan jadi gitu teman-teman. Kalau nanti gagal kita ulangi lagi, dan ternyata ini dia teman-teman, kulit lumpianya udah jadi ya nih kayak gini ya, mudah-mudahan nanti bisa crispy gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama ke resepnya ya. Ini di sini kita nggak hanya berbagi resep, karena di sini aku mau bagi keseharian kita bikin jualan di rumah transmigrasi gitu teman-teman ya. Di sini tuh teman-teman, aku penasaran juga ya, kemarin nyari kayak gini di sini, lumpia rebung kayak gini nggak ada. Karena kalau rebung itu di sini rata-rata teman-teman tahu nggak? Kalau orang sini rata-rata rebung itu dibening gitu ya, dibening, dibening kayak dicampur bayam, campur daun bayam ya sama bayam gitu dibening. Dan ya saya heran aja ya, kok bisa ya rebung dibening? Penasaran juga sama rasanya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, rasa crispy-nya keluar banget ya. Kita mau perkenalan sama orang sini ya. Apa namanya, tentang rebung atau lumpia rebungnya. Siapa tahu nanti orangnya mau ya teman-teman. Oke, ini Pak Jokonya udah persiapan berangkat jualannya ya. Ini ada terong, ada kates, mau dijual pagi ini gitu teman-teman. Rata-rata kalau orang sini yang sudah lama di sini kayak sesepuhnya gitu ya, kalau ada menu baru yang memang bener nggak tahu gitu ya, dia kadang nggak berani nyoba. Cuman kalau memang bener-bener penasaran, dikasih testi, baru nyobain gitu ya. Cuman
kadang lebih nggak maunya gitu ya, kayak ah takut gitu. Beda lagi dengan anak mudanya. Kalau anak mudanya itu kan sering keluar kota gitu ya teman-teman. Kata Pak Joko kalau ada menu baru dia langsung antusias beli gitu, pengen nyobain. Kadang sampai pas apa namanya pulangnya itu dicegat lagi gitu ya teman-teman, masih ada nggak mau beli lagi, katanya udah habis ya, nggak jadi akhirnya gitu. Kata Pak Joko sih gitu, tapi beda lagi dengan orang sepuhnya. Namanya orang sepuh kan udah lama di desa ya teman-teman, nggak pernah apa namanya makan cemilan yang aneh-aneh. Kalau anak muda ke kota-kota itu kan pasti ada menu-menu yang baru pasti sama dia dia cobain gitu ya, beda dengan orang-orang yang lama gitu teman-teman. Ya sedikit cerita aja gitu teman-teman. Dan ini dia udah jam 6 pagi ya, Pak Joko mau berangkat. Ini tuh sebenarnya udah agak siang gitu ya, cuman karena efek apa namanya pencahayaan aja, jadi kayak gelap banget gitu teman-teman. Nanti jangan lupa doanya. Oke teman-teman, setelah Pak Joko berangkat jualan, ini aku balik ke dapur lagi, ada beberapa martabak yang belum selesai. Ini pori-porinya sangat cantik, terbentuk dengan sempurna. Jadi ini bagian dalam sangat cantik sekali teman-teman ya. Dan begitu dibalik, ini baliknya gosong banget teman-teman. Ya nggak apa-apa kayak gini teman-teman, dilihat dari luarnya jelek tapi dalamnya bagus. Oke, setelah pagi harinya di sini aku melanjutkan kegiatannya. Ini pesan Pak Joko tadi, jangan lupa ayamnya dikeluarin. Oke. Soalnya biasanya lupa ya teman-teman. Ayam yang kecil-kecil ini nggak aku keluarin sampai Pak Joko pulang. Padahal ayamnya teriak-teriak gitu ya. Cuman kadang aku nanti dulu mau melanjutkan yang ini nanti dulu, ujung-ujungnya nggak aku keluarin sampai Pak Jokonya pulang. Tahu-tahu dimarahin. Dan ini dia teman-teman. Ayamnya itu kepalanya sampai kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ngasih makan ayam. Ini aku mau nyapu dulu ya. Mumpung lagi semangat ya. Kenapa semangat? Ya karena lagi ditonton sama teman-teman semuanya. Aku jadi semangat ngapa-ngapain nih. Jadi kalau teman-teman pantau terus, aku jadi semangat loh. Kalau nggak dipantau, aku nggak semangat teman-teman. Jadi pagi ini cerah banget ya, panas insya Allah ya. Langsung aja lanjut nyapu-nyapunya gitu. Soalnya kadang kalau pas lagi numpuk sampah kayak gini, nanti dulu, ujung-ujungnya hujan teman-teman. Kalau udah hujan, ini sampah-sampah kayak gini jadi lengket di tanah, terus becek, dilihatnya itu kayak risih banget gitu ya. Ini banyak banget kertas-kertas apa ini, Faris mainan kayak gini. Kita ambil aja, kita bakar ya teman-teman. Jadi aktivitas itu lebih enak kalau pas pagi-pagi kayak gini ya. Kalau udah siang itu males banget karena apa? Cuacanya udah panas, pastinya pengennya bawaannya tidur. Kebetulan aja teman-teman hari ini nggak langsung tidur ya. Biasanya aku agak langsung tidur bentar gitu yang geletak-geletak dulu. Tapi kali ini aku langsung beraktivitas di luar rumah ya, nyapu-nyapu dulu. Soalnya magnet positifnya kalau langsung beraktivitas melihat suasana alam, lihat luar itu beda ya teman-teman. Beda lagi kalau begitu selesai bikin jualan langsung nengok HP gitu ya. Ujung-ujungnya molor semuanya teman-teman. Molor semuanya, ujung-ujungnya nggak jadi nyapu, nggak jadi nyuci, nggak jadi masak, ya udah semuanya terbengkalai gitu teman-teman kalau aku sih. Nah ini aku udah selesai nyapu, nanti aku mau lanjut masak sayur rebung teman-teman. Nyapu udah selesai dan saatnya di sini aku mau nyari sayur kacang untuk campuran rebung ya. Sebenarnya rencananya tuh aku pengen gulai rebung gitu ya, cuman pas nggak ada kelapa ya. Kelapanya kemarin busuk dan nunggu Pak Joko lama banget pulangnya, nggak tahu nanti dibelikan apa enggak. Karena kemarin juga udah sempet lupa, nggak tahu hari ini lupa apa enggak. Ya udahlah, aku mau tumis-tumis rebung campur kacang aja gitu ya teman-teman. Soalnya rebungnya juga masih banyak ya. Nggak aku masak semuanya, hanya beberapa. Nah, ini dia teman-teman. Dan yang aku rendam juga masih ada. Ini mau aku masak tumis campur kacang panjang. Ya, teman-teman dioseng-oseng nanti udah enak banget. Soalnya pengen gulai, kelapanya aja nggak ada gitu ya.
sebenarnya pengen banget digulai, pasti enak ya. Apalagi kalau dicampur sama itu namanya ikan asin rebus, tapi nggak ada ikan asin rebusnya. Kemarin nungguin tukang ikan juga nggak datang-datang. Kalau dicampur ikan tongkol gitu ya, ikan tongkolnya dikukus dulu gitu. Wih, enak banget. Tapi nungguin ikan nggak datang-datang juga. Ya mungkin belum rezekinya ya teman-teman. Ya udah kayak gini aja, dioseng-oseng campur kacang, terus nanti dikasih udang rebon gitu aja. Nanti insya Allah enak banget. Oh iya teman-teman, jadi untuk apa namanya rebung masamnya itu memang asam tapi yang nggak bau pesing gitu ya. Tapi ada juga loh teman-teman yang di sana-sana bilang katanya kalau rebung nggak bau asam, nggak bau pesing itu yang nggak enak. Karena kan ciri khasnya rebung itu baunya pesing-pesing gitu. Kalau nggak pesing ya nggak nikmat ya teman-teman. Hanya saja memang bikinnya itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau di Jawa itu malah lebih pesingnya parah lagi teman-teman. Ya ampun, bikin mau pingsan aja. Dan ini kemarin ya Faris itu nggak mau nyobain, dan ternyata setelah saya masak kayak gini kan aku nambah terus. Farisnya tuh penasaran dan nyobain, katanya enak. Tahu-tahu udah siang-siang itu, "Loh, saya ini kok habis, siapa yang ngabisin?" Dia senyum-senyum. Karena udah terlanjur malu bilang nggak mau tapi ngabisin, ya udah akhirnya dia cuma senyum-senyum sambil malu-malu gitu ya. Nah, ini dia lumpia rebungnya aku potong-potong, aku siram pakai kuah sambal kayak gini, rasanya nikmat banget. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu video aku selanjutnya.